Memperingati Hari Kesehatan Nasional 2021, Bupati Ipuk berikan penghargaan penanganan pandemi. Protes jalan rusak, warga penculuk tanam pisang di tengah jalan. Jalani rangkaian kegiatan PKL, mahasiswa IAIDA Blok Agung kunjungi kantor Banyuwangi 1 TV. Guru hingga siswa difabel belajar bikin aneka kopi dari barista terkenal. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021, Kabupaten Banyuwangi memperingati dengan upacara pada Selasa 30 November 2021. Peringatan ini juga ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 bertempat di halaman Pendopo Sabah Swagata, Belambangan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang ke-57 tahun 2021, Kabupaten Banyuwangi memperingati dengan upacara di halaman Pendopo Sabah Swagata, Belambangan. Pada Selasa 30 November 2021, dalam upacara tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas perjuangan semua tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan yang hampir 2 tahun ini bahu-membahu berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi. Baik yang bertugas secara tracer, petugas screening, pemantau pasien, petugas yang berperan dalam pengobatan dan perawatan di rumah sakit, serta semua pihak lain yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemberian penghargaan kepada para pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini diantaranya penghargaan fasilitas kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terbanyak diberikan kepada Polresta Banyuwangi. Sedangkan fasilitas kesehatan berupa klinik penanganan penanggulangan COVID-19 diberikan kepada Kodim 0825 Banyuwangi. Kemudian penghargaan dengan capaian presentase vaksinasi dosis 1 terbanyak diberikan kepada Kecamatan Rogo Jampi. Penghargaan desa atau kelurahan dengan capaian presentase vaksinasi dosis 1 terbanyak diberikan kepada Kepala Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat. Sedangkan penghargaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 diberikan kepada RSUD Belambangan. Penghargaan fasilitas kesehatan berupa puskesmas rujukan penanganan COVID-19 diberikan kepada Puskesmas Kitik Kecamatan Rogo Jampi. Penghargaan juga diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sulit dijangkau dengan fasilitas terbatas diberikan kepada Bidan Dian berasal dari Puskesmas Sumberagung dan perawat Edi dari PTP Sukomade. Penghargaan fasilitas kesehatan dengan Mall Orang Sehat diberikan kepada Puskesmas Wongsorjo. Dalam hal ini, Bupati Ipuk meminta kepada seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya, terutama terkait pelayanan pada masyarakat. Kinerja semua sektor harus berdasarkan dengan target, serta harus meningkatkan kolaborasi dan menciptakan inovasi. Dengan mengangkat tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, diharapkan menjadi penyemangat bagi pelaku pembangunan termasuk masyarakat umum dan khususnya para penggiat sektor kesehatan untuk terus bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 agar Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh. Semoga peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini menjadi awal pulihnya berbagai sektor di masyarakat sehingga Indonesia bisa kembali sehat dan kembali tumbuh. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih.
atas perjuangan semua tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan yang selama hampir 2 tahun ini bahu-membahu berjuang di garda terdepan penanggulangan pandemi. Baik yang bertugas secara tracer, petugas screening, pemantau pasien, petugas yang berperan dalam pengobatan dan perawatan di rumah sakit, pengemudi ambulan, petugas penanganan jenazah, pasien COVID-19, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah di Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 ini di tahun 2021, Desa Benelan Lor mendapatkan penghargaan sebagai desa dengan capaian vaksin tertinggi se-Kabupaten Banyuwangi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Benelan Lor karena atas kerjasama dan partisipasinya dalam menyukseskan vaksinasi yang ada di Desa Benelan Lor, sehingga Desa Benelan Lor dapat penghargaan seperti saat ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak RT, Bapak RW, perangkat desa, tenaga kesehatan, 3 pilar Desa Benelan Lor, Kepala Puskesmas Kecamatan Kabat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atas bimbingannya selama ini, sehingga kami Desa Benelan Lor mendapatkan penghargaan seperti saat ini. Dari persentase dari jumlah penduduk Benelan Lor kurang lebih di kisaran angka 99,54% Desa Benelan Lor untuk capaian vaksin dosis 1. Harapan ke depan semoga dengan kerjasama yang seperti kita lakukan pada saat ini untuk menjadi model memajukan Desa Benelan Lor ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Jalan tak kunjung diperbaiki, warga Dusun Rejosari, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, melakukan aksi protes dengan menanam sejumlah pohon pisang di tengah jalan pada awal pekan lalu. Tulisan membentang berisi sindiran juga ditulis warga di sejumlah titik lokasi di sepanjang jalan yang menjadi akses penghubung antar desa tersebut. Kesal lantaran jalan tak kunjung diperbaiki, warga Dusun Rejosari, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang berada di dusun setempat pada awal pekan lalu. Aksi tersebut sempat viral di media sosial dengan menjadi perbincangan jagat maya warganet Banyuwangi di penghujung bulan November. Bentangan tulisan yang berisikan sindiran juga ditulis warga yang sengaja dipasang pada batang pohon pisang di sepanjang jalan yang menjadi akses penghubung antar desa tersebut. Selain berdiri tegak, sejumlah pohon juga terlihat tergeletak di sepanjang titik jalan yang menurut pemerintah desa setempat mengalami kerusakan kurang lebih sepanjang 1 km. Sejumlah pengguna jalan yang melintas khususnya roda 4 sampai melintas di bahu jalan agar bisa melewati jalur tersebut. Dengan aksi protes yang dilakukan, warga berharap agar jalan segera diperbaiki karena sudah lama jalan tersebut rusak dan dibiarkan begitu saja. Tidak sedikit peristiwa kecelakaan sering terjadi dan hal itulah yang mendasari warga mengapa sampai menanam pohon pisang di tengah jalan. Ya, sebelumnya saya minta maaf apabila mungkin nanti saya keliru ngomong. Ini hanya gimana ya, masyarakat itu inginnya jalan ini segera diperbaiki. Sebab sudah lama sekali jalan ini belum pernah mendapat rehab atau servis. Nah, masyarakat itu banyak yang jatuh apabila lewat, sehingga kesal lah enak. Keinginannya masyarakat itu termasuk saya itu ingin jalan ini segera diperbaiki seperti layak yang lain-lainnya, sehingga bagi mereka yang lewat itu merasa nyaman, ndak jatuh, ndak apa, kan ini sering jatuh, sehingga kami masyarakat sekitar itu kesal. Masalah ini kan masuk wilayah kota, Mas Benculuk itu kan pajaknya mahal, jadi segera direalisasilah keinginannya seperti itu aja. Ini ya merupakan demo damai masyarakat. Atas nama masyarakat ini saya juga mendukung. Atas nama masyarakat saya pada pemerintah, ya kami mohon segera ada kenyataan untuk
perbaikan jalan ini, dan apabila ini segera direalisasi atau dinyatakan, ya kami bersyukurlah. Harapan saya itu kepada pemerintah segeralah, kalau bisa itu segera. Oh, ini sudah sering sering diberi untuk yang wilayah ini ya. Iya. Ini sering diberi krakal ini loh Mas. Ini sudah berapa truk saja ini. Batu-batu itu ya Bu ya. Ya, Sudah diberi itu, tapi ya kan sudah lama Nggih. gitu loh. Pemerintah Desa Benculuk sendiri sudah melakukan upaya dengan membuat tembusan kepada pemerintah daerah maupun anggota dewan, dan sampai saat ini masih belum ada realisasinya. Dan pihak desa sendiri tidak mengetahui aksi penanaman pohon pisang di tengah jalan yang dilakukan oleh warganya. Oke, sebenarnya untuk jalan itu memang tanpa harus masyarakat yang ngomong, kita pun juga sudah mengupayakan. Oke. 1 tahun ini memang kayaknya belum ada informasi. Tahun kemarin sudah sebenarnya. Tahun kemarin tadi? Ya itu kan penambahan itu dapat 200 meter. 2 tahun saya di sini berturut-turut itu dapat terus. Cuma tahun ini yang kebetulan tidak tahu kok belum ada informasi dapat turunnya itu kok belum ada. Biasanya sudah, ya kita sebenarnya nunggu-nunggu karena di setiap perencanaan di awal tahun itu ya kita masukkan ya setiap tahun. Bahkan tidak hanya itu upaya kita juga tembus kepada teman-teman dewan juga seperti itu, untuk bagaimana bisa mengerti kondisi ini berikut mengusahakan. Insya Allah kita dapat 200. Ya belum tahu karena memang tahun anggaran belum habis kan kita gitu. Dan kita juga untuk pembangunan yang lain kita pokir itu juga sudah dapat pokir yang alhamdulillah sudah dikerjakan dari teman-teman dewan. Kemudian dari Pokmas untuk pembangunan yang lain kita juga dapat. Cuma sampai saat ini realisasinya juga belum gitu. Pemberitahuannya sudah. Nah kalau jalan ini ya sih kita bisanya hanya bisa berusaha seperti itu. Ya itu ada memang keinginan untuk itu. Cuma karena pada posisi jalan itu adalah jalan kemarin itu sempat saya berdialog juga kepada sebaiknya tidak diuruk dulu lah nanti seperti itu, agar ini menjadi pancingan seperti itu. Kita nggak ngerti kalau masyarakat seperti itu juga nggak tahu juga. Tahunya pagi hari. Kita ketahuinya pagi hari sudah kemarin jam 7 iya kemarin pagi itu saya dikabari sama RW sama RT, Pak ini ada seperti ini seperti itu. Kemudian ya kita konfirmasi Pak Wong membenarkan itu. Saya tanya loh, siapa nggak ngerti padahal lokasinya di samping-sampingan. Nggak tahu juga gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dosen beserta mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIDA Blok Agung, melakukan kunjungan sekaligus menjalin kerjasama dengan Banyuwangi 1 TV. Selain melihat secara langsung dapur produksi Banyuwangi 1 TV, kunjungan tersebut juga sebagai pemantapan ilmu di bidang kemediaan kepada 12 mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan. Pemirsa, dosen beserta mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI IAIDA Blok Agung Banyuwangi melakukan kunjungan ke kantor Banyuwangi 1 TV pada Selasa 30 November 2021. Disambut langsung pimpinan redaksi dan juga kru Banyuwangi 1 TV, peserta yang berjumlah 17 orang terdiri dari 5 dosen pembimbing dan juga 12 mahasiswa tersebut sebagai tindak lanjut dari program magang profesi Prodi KPI yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh, mulai tanggal 1 hingga 30 November. Selain bekerja sama di bidang kemediaan, kunjungan yang diselingi kuliah singkat kepada mahasiswa Prodi KPI oleh pimpinan redaksi Sidik Bintoro juga bertujuan menambah wawasan dan keilmuan
untuk bekal mahasiswa magang yang sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKL. Di bidang kemediaan, di mana di 3 semester yang sudah dijalani sebelumnya, para mahasiswa hanya belajar dalam bentuk teori. Semua peserta berkesempatan mengunjungi dapur produksi dari Banyuwangi 1 TV dengan dibimbing langsung oleh para kru yang memaparkan satu persatu bagaimana mengolah sebuah berita. Mulai dari proses pengolahan informasi yang masuk ke redaktur, penulisan naskah berita, sampai dengan proses editing video sebelum berita diterbitkan ke dalam saluran TV lokal maupun kanal YouTube. Selain melaporkan hasil studi praktek kerja lapangan untuk dipresentasikan kepada dosen pembimbing sebelum melangkah ke tahapan skripsi, diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan ilmu yang didapatkan baik untuk pribadi maupun kepada masyarakat, terutama syiar agama melalui jalur media. Diharapkan dari magang ini nanti teman-teman ini mampu membekali setelah pulang, mampu mengelola media terkait terutama ya ini media elektronik baik radio maupun TV. Ini diharapkan pulang di kampungnya masing-masing biar bisa bermanfaat dan bisa mensiarkan siar yang terutama adalah siar agama Islam di media-media itu. Setelah magang ini diharapkan dari teman-teman ini ada laporan dan di situ sudah dibentuk ada dosen pembimbing lapangan. Jadi ini adalah sesuatu syarat magang ini sebelum melangkah ke program skripsi. Jadi sebelum ke skripsi nanti dari teman-teman ini suruh membuat laporan, mempresentasikan hasil magang kurang lebih selama 1 bulan ini. Sementara itu, pemimpin redaksi Banyuwangi 1 TV Sidik Bintoro menuturkan, selain memberikan dasar pengetahuan terkait kemediaan, pembekalan terkait kaidah jurnalistik maupun profesi kewartawanan juga dibekali kepada mahasiswa yang datang dalam kunjungan kali ini. Menurut pria yang akrab disapa Bintoro Jalu, hal itu penting disampaikan, terutama kode etik jurnalistik yang harus dipahami para mahasiswa jika nantinya mereka lulus dan memilih terjun sebagai seorang jurnalis. Alhamdulillah barusan ada pihak dari Yaida ya Blok Agung, ada mahasiswa-mahasiswinya yang mungkin lebih kepingin tahu bagaimana proses daripada produksi sebuah pemberitaan di media televisi. Kami mewakili kru Banyuwangi 1 TV tentu sangat mendapat apresiasi dan ini merupakan sebuah kepercayaan lah bagi pihak-pihak di luar upaya kami sebagai media. Kalau pembekalan jelas, jadi kita tidak lepas dari batas koridor sebagai seorang jurnalis, seorang wartawan dan pihak media perusahaan. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang mesti kita sampaikan dan itu kami sudah sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi di KPI Blok Agung pada kesempatan ini. Jadi kalau dasar-dasar jurnalis sebagai awak media itu penting. Ada banyak mungkin di luar sana yang mengaku wartawan hanya orientasi kepentingan kebutuhan tertentu tetapi tidak memahami dari kode etik yang mesti harus dipahami oleh wartawan atau siapapun yang mengaku wartawan. Ya, wartawan itu siapa? Jurnalis itu siapa? Apa yang harus dilakukan sesuai dengan profesinya? Itu yang kami tekankan dasar-dasar kepahamannya kepada mereka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Setelah mendapat bantuan seperangkat alat untuk proses kopi dari Wakil Presiden SLB ABCD PGRI Banyuwangi Jawa Timur, mulai dari guru hingga siswa difabel belajar aneka variasi kopi. Mereka mendapat pelatihan kopi dari barista kopi lokal Banyuwangi. Pemirsa, keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu, seperti yang dilakukan salah satu siswa SLB ABCD PGRI Banyuwangi
yang ikut belajar olahan kopi bersama guru mereka. Kepala sekolah, guru dan siswa SLB ABCD PGRI mendapat pelatihan tentang aneka olahan kopi seduh. Pelatihan ini dilakukan setelah sekolah SLB mendapat bantuan seperangkat alat olah kopi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mereka tidak tanggung-tanggung mendapat pelatihan langsung dari barista terkenal Banyuwangi, yaitu Novian. Setelah mendapat penjelasan terkait aneka seduhan kopi serta mengenal peralatannya, langsung dengan praktek pembuatan. Dalam praktek pembuatan kopi tubruk, mereka mulai dari biji kopi yang dihaluskan dengan mesin penghalus. Kemudian ditakar dengan timbangan, lalu dituang air panas 83 derajat hingga 90 derajat. Cara menuangkan air panas juga diajari dengan cara melingkar di pinggir gelas, cukup setengah gelas untuk mengeluarkan gas kopi. Setelah itu baru dituangkan kembali. Menurut salah satu siswa tunarungu, Kian Nurido, mengaku senang mendapatkan pelatihan olah kopi ini dan sudah bisa membuat kopi. Bisa. Kalau kamu buat di rumah sendiri bisa. Iya. Senang nggak? Senang nggak kamu? Iya, senang. Senang. Iya. Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SLB ABCD PGRI Banyuwangi, Widi Rusyanto menjelaskan bahwa untuk olahan kopi ini bagus untuk siswa didiknya yang diharapkan nantinya dapat menjadi barista kopi. Di dalam program yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ada istilah vokasi istimewa. Jadi vokasi istimewa itu suatu program yang diperuntukkan untuk anak-anak yang dari PKLK diberi suatu skill life skill untuk nanti ke depan anak-anak itu akan ada bekal untuk bisa hidup mandiri gitu. Nah, terkait dengan ini Pak, dengan bantuan yang kami terima dari Bapak Wapres, terutama untuk alat-alat barista ini akan kita kembangkan di sekolah kita. Karena kita beranggapan bahwa vokasi istimewa terutama untuk barista ini sangat cocok untuk anak-anak tunarungu gitu. Insya Allah itu akan jadi program kita nanti prioritas ke depannya Pak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.